Konteksnya adalah Tuhan pasti berbeda dengan makhluk. Apapun itu wujudnya, kalau sama dengan makhluk, bahkan lebih kecil dari makhluk, itu pastilah bukan Tuhan. Dan iblis pun bisa berubah berwujud apapun itu. Iblis bisa berwujud menjadi manusia, hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, salam sehat, salam santun, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai selalu. Sahabatku muslim maupun non muslim, seperti yang telah kita bahas sebelumnya adalah tentang konsep Tuhan. Di setiap agama memang berbeda, apalagi di agama Islam itu menurut saya memang sangat beda sekali, ya. Jadi mungkin semua agama merasa mereka semua adalah benar dan merasa menyembah Tuhan yang benar, mengikuti nabi yang benar, mengikuti tuntunan yang benar, mengikuti kitab suci yang benar. Namun pada faktanya adalah hal itu terjadi itu sangatlah mustahil. Karena apa? Karena kebenaran itu jelaslah satu, tidak mungkin banyak. Yang banyak adalah hanya pembenaran saja. Satu, kebenaran Tuhan, kebenaran nabi ataupun kitab suci, ya. Tuhan hanyalah satu saja di dunia ini. Agama Tuhan pastilah satu. Tidak mungkin agama Tuhan itu banyak, ya. Kalau istilahnya mungkin berbeda. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan istilah Arab, risalah Rasulullah SAW Nabi Muhammad, mungkin diistilahkan Islam, ya, karena bahasa Arab yang artinya selamat. Kemungkinan kalau misalkan nabinya orang Indonesia, ya namanya selamat, ya, maksudnya itu. Jadi entahlah nama agama terdahulu ataupun nama yang disembah umat terdahulu, intinya tetaplah satu, yaitu Tuhan yang berciri-cirikan sama, kitab yang benar-benar sudah teruji, nabi yang benar-benar sudah teruji dan layak menjadi nabi. Itu konteksnya untuk mendapatkan kebenaran hal tersebut. Kalau kita menganggap semua itu adalah sebuah berita, ya, salah satu contoh, ya, kita melihat televisi, bahwa kita melihat semua itu adalah sebuah berita, baik TV-nya, presenternya, beritanya itu hanyalah sebuah informasi saja, itu sebuah pesan, ya, yaitu kita sendiri yang mengelola dan kita sendirilah yang mencari faktanya, yaitu dengan akal pikiran kita tentunya, ya. Jadi kita membuktikan dengan cara apa, ya, kita berpikir betul nggak ini. Nah, itu kalau informasi di TV atau mungkin kita di TKP itu, ya, intinya, ya. Kalau kita mengusut kasus seperti polisi kan pasti seperti itu. Ada berita ini, intinya apa? Kita cek TKP-nya, lalu kita interogasi lingkungan sekitar dan juga kita cari, mungkin pertama ya sebagai saksi, nah, terus akhirnya tersangka, terus akhirnya dihukum, kan itu kan itu loh, proses mencari kebenaran kan kita sepakat itu, gitu loh. Kenapa kalau kita mencari kebenaran Tuhan tidak seperti itu? Bahkan kita sudah dicontohkan oleh nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia telah menemukan Tuhan dengan berjalannya waktu. Seperti proses dia pertama menemukan sebuah patung, apakah ini layak menjadi Tuhan? Terus lagi dia melihat bulan, matahari, bintang, gunung, laut, dan lain sebagainya. Apakah yang semua nampak di dunia ini adalah layak disebut Tuhan?
Dan jawabannya adalah tidak. Semua yang nampak di dunia ini tidak layak untuk disebut Tuhan, karena tidak bisa mewakili kekuasaan Tuhan. Karena semua yang nampak di mata kita di dunia ini itu tidak bisa mewakili kekuasaan Tuhan, keindahan Tuhan, kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita terbatas, pikiran kita, pandangan kita terbatas. Mata kita memandang sekian meter sudah kabur. Bayangkan kalau memandang Allah itu yang maha besar, padahal Allah melihat kita, padahal kita di tangan Allah, di genggaman Allah. Allah sangat nyata melihat kita, belum tentu kita bisa melihatnya. Oke? Karena kita melihat pandangan sekian kilometer saja sudah kabur. Oke? Jangan membatasi Tuhan itu seperti makhluk. Jangan membatasi Allah, Tuhan kita, bersifat seperti makhluk yang lahir, hidup, makan, minum, tidur, dan mati. Betapa kerdilnya kita kalau seperti itu. Oke? Oke sahabatku, kita coba merenungkan. Semuanya kita renungkan. Baik kitab Bible, Talmud, Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Alkitab, Injil, Taurat, Zabur, Mazmur, entah sebutannya apa ya, entah Tripitaka, entah Weda, entah lainnya. Yang namanya kitab suci wajib kita uji kebenarannya ya. Yang namanya kitab suci wajib kita uji sebagai kebenaran, yaitu setiap kitab suci pasti punya mukjizat ya. Kitab suci maknanya adalah mukjizat, baik mukjizat yang tersurat maupun tersirat ya. Jadi intinya adalah kitab suci sendiri saja sudah mengandung mukjizat. Apapun yang dikatakan kitab suci pasti 100% adalah kebenaran dan nyata dan ada faktanya. Oke? Itu hal kitab suci. Keduanya nabi. Layak enggak yang dituju sebagai nabi? Seorang manusia istimewa yang layak menjadi contoh manusia ya, itu pasti ada ciri-cirinya. Itu loh. Setiap nabi, intinya setiap nabi pasti ada ciri-cirinya bahwa dia layak menjadi contoh manusia, dia layak menjadi panutan, dia layak menjadi junjungan, dan dia layak menyandang nabi, dia layak menyandang Rasulullah, dan dia layak disebut nabi, disebut rasul karena kemuliaannya, kebaikannya, kebijaksanaannya, kecerdasannya ya, karena mungkin sifat, tutur kata, dan perilakunya ya. Oke, tidak mungkin mantan preman, mantan bajingan, mantan bandit, itu sangatlah mustahil menjadi nabi. Oke, kesuciannya pastilah hilang. Oke, intinya ciri-ciri utama nabi pastilah dia suci, cerdas, dan juga tidak mungkin berbohong ya. Terus Tuhan ya, apapun itu, siapapun itu yang mengatakan Tuhan adalah punya ciri-ciri, yaitu pasti ya, yang namanya Tuhan pasti berbeda dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk itu sangatlah mustahil. Kalau sama dengan makhluk berarti dia adalah makhluk. Oke, kalau sama dengan Tuhan mustahil Tuhan itu double. Oke, soalnya apa? Kalau sama-sama ya, kalau kesatuan, intinya itu bukan istilah esa. Esa bermakna satu, tunggal ya, bermakna kalau Tuhan itu kesatuan itu sangatlah berbeda, dan itu aku rasa bukanlah Tuhan. Tuhan haruslah esa, haruslah satu, haruslah tunggal, tidak ada yang serupa dengannya. Dia tidak seperti makhluk, bahkan makhluk pun mustahil seperti Tuhan, dan Tuhan pun mustahil seperti makhluk, karena dia adalah Tuhan. Dia lebih besar daripada makhluk. Sungguh mustahil apabila Tuhan
sebesar makhluk, bahkan lebih besar makhluknya. Contohnya Tuhan menjadi manusia, bahkan makhluknya yang namanya bumi ini adalah lebih besar daripada dia. Secara otomatis itu mustahil. Segala sesuatu yang mengaku Tuhan haruslah kita uji secara bijaksana, harus kita uji secara bijaksana. Kita lepas semua itu. Kalau kita mencari kebenaran, kita harus lepas satu angkuh, sombong, keras hati. Kita harus lepas rasa kebencian, rasa dendam, rasa emosi. Kita buang jauh-jauh perbedaan. Oke? Kalau semua itu masih ada di dalam diri kita, mustahil kita akan menemukan kebenaran tersebut. Oke, yang ada adalah cuman pembenaran saja. Oke, kalau kita bisa lepas dari semua itu, yaitu kita benar-benar bisa lepas dari perasaan angkuh, sombong, keras hati, dendam, emosi, amarah ya. Kita lepas dari perbedaan, kita buang jauh-jauh perbedaan. Si A, si B, si C itu adalah berbeda dengan kita. Kita buang itu. Kita harus memandang dua sisi, jangan satu sisi. Jangan satu sisi ya. Soalnya kalau kita cuma memandang satu sisi, kalau misalkan Islam cuma Islam saja yang dia ketahui tentang Islam, itu juga tidak bijaksana. Kalau Kristen cuma Kristen tok, kalau menilai Islam itu salah, agama lain salah, juga itu bukan suatu hal bijaksana, dan itu bukan dasar untuk mencari kebenaran. Oke? Dan itu bisa dibuktikan, dan itu sudah bisa dipastikan kalian tidak mencari kebenaran, tapi hanyalah pembenaran saja. Oke? Konteksnya adalah Tuhan pasti berbeda dengan makhluk. Apapun itu wujudnya, kalau sama dengan makhluk, bahkan lebih kecil dari makhluk, itu pastilah bukan Tuhan. Dan iblis pun bisa berubah berwujud apapun itu. Iblis bisa berwujud menjadi manusia, hewan, malaikat, dan lain sebagainya. Bahkan benda yang kamu nampak, mungkin wujud istana dan lain sebagainya, iblis pun bisa. Oke? Secara otomatis kita yang bodoh ini, kita yang lemah ini, kita yang berdosa ini, mustahil kita bisa melihat sosok Tuhan yang karakternya notabene adalah dia sosok yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Besar, Maha segala-galanya. Dia Raja di Raja. Jadi mustahil kita yang sebodoh ini bisa melihatnya. Oke? Kita harus sadar diri itu. Kita harus benar-benar merenung. Jadi apakah betul Tuhan kok berwujud manusia? Entah itu berupa firman, roh, malaikat, entah itu menitis, entah itu reinkarnasi, entah itu membelah diri ya. Itu rasanya mustahil Tuhan melakukan itu. Oke? Betapa bodohnya Tuhan kalau menjadi makhluk, karena dia memiliki malaikat, memiliki nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kita semuanya, termasuk rezeki, jodoh, ataupun mati kita ya, tanpa kita ketahui. Tahu-tahu kita mendapatkan rezeki, setiap hari kita bisa makan, kita memiliki jodoh, dan kita tidak tahu kapan kita mati, karena bukan kita yang mengatur. Secara otomatis jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengatur semuanya itu. Oke? Oke sobatku, mayoritas kekuasaan, pengaruh, kekayaan, jabatan ya, harta, kecantikan maupun ketampanan itu tidak bisa menjadi dasar kita mencari kebenaran. Oke saudaraku, semua itu adalah bukan dasar kebenaran. Jadi dasar kebenaran kita adalah kita, kemampuan kita untuk berpikir ya. Jika seandainya kita benar-benar berpikir, kita jauh dari hawa nafsu kita,
kita jauh dari keinginan dunia, kita jauh dari sifat angkuh, sombong, dan keras hati. Saya yakin kita semua berada di dalam jalur sebuah kebenaran, ya. Saya yakin kita akan mendapatkan sebuah kebenaran Tuhan, kebenaran sejati, dan kita pun memilih dengan bijaksana. Kita tidak salah langkah hal apapun, baik pekerjaan maupun sosialisasi, maupun kita bertindak dimanapun kita berada. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.